Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kompetensi dasar yang akan disampaikan adalah 3.8 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. 4.8 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Di mana tujuan pembelajarannya? Setelah kegiatan pelajaran ini diharapkan peserta didik dapat satu mengidentifikasi larutan yang bersifat larutan elektrolit atau non-elektrolit. 2. Menganalisis ciri larutan elektrolit atau non-elektrolit. Perhatikan gambar di antara contoh fenomena dalam kehidupan. Gambar kegiatan apa ini? Gambar ini menunjukkan kegiatan menangkap ikan dengan arus listrik. Pernah mendengar atau melihat orang yang tersengat listrik? Atau mungkin pernah merasakan sendiri tersengat listrik? Sebenarnya hal tersebut dapat terjadi karena adanya keberadaan ion-ion terlarut yang terdapat dalam cairan pada tubuh makhluk hidup. Gambar bencana alam apa ini? Gambar bencana alam banjir. Tips aman, hindari bahaya tersengat listrik saat banjir, yaitu mematikan listrik dari MCB-nya, kemudian mencabut seluruh peralatan listrik yang tersambung dengan stop kontak, pindahkan alat elektrolit ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Gambar kondisi sakit apa ini? Nah, tentunya sudah tahu ya, gambar anak ini sedang sakit diare dan muntah atau disebut dengan muntah ber. Yang kita hindarin adalah terjadinya dehidrasi pada muntah ber. Dehidrasi adalah akibat terjadi tubuh anak ini terus-menerus mengeluarkan cairan sehingga mengganggu keseimbangan elektrolit atau mineral. Untuk menghindari dehidrasi harus seimbang elektrolit dan mineral. Kita harus minum air putih, membuat minuman yang mengandung elektrolit yang cukup agar semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Cara membuat oralit kita tentunya sudah tahu ya, untuk mencegah dehidrasi saat diare. Pada pembelajaran ini dikonsepkan pada peta konsep. Larutan elektrolit dan non-elektrolit ini terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, serta larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit kuat ini berasal dari zat-zat elektrolit kuat. Ini membentuk asam kuat, menjadi basa kuat, dan garam mudah larut. Nah, larutan elektrolit lemah berasal dari zat-zat elektrolit lemah, yaitu misalnya asam lemah, basa lemah, garam sukar larut. Sedangkan larutan non-elektrolit ini berasal dari zat non-elektrolit. Nah, dapat berupa senyawa polar, senyawa non-polar. Di mana contohnya di sini ada dilampirkan, diambil sini misalnya HCl untuk asam kuat, HBr, basa kuat KOH dan NaOH, garam mudah larut NaCl, KBr, asam lemah CH3COOH dan HF, basa lemah amonia FeOH 3 kali, garam sukar larut AgCl, BaSO4, senyawa polar C12H22O11, C2H5OH, senyawa nonpolar CH4 atau CCl4 yang diambil CH4 dan CCl4. Oke, kita berikutnya. Apa sih arti larutan dan larutan elektrolit? Nah, sudah pernah mendengar istilah larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, penasaran kan kenapa listrik bisa mengalir di air? Apa pengertian larutan elektrolit atau non-elektrolit sebenarnya? Nah, kita di sini lihat, perhatikan, lebih paham lagi untuk masalah tentang larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Nah, zat pelarutnya bisa kita ambil pada umumnya air
alkohol, eter, keton, dan amonia. Sedangkan contoh dari zat terlarutnya bisa kita ambil gula, garam, asam asetat, urea, atau natrium karbonat. Larutan adalah campuran homogen. Nah, dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah senyawa yang terlarut merupakan penghantar arus listrik. Arti lainnya dari elektrolit adalah bahan atau cairan yang terdapat di antara elektroda positif dan negatif, seperti pada baterai, aki, dan kondensator. Semua larutan dapat kita uji dengan menggunakan alat uji elektrolit. Di sini kita membuat larutan natrium klorida. Kita gunakan dengan menggunakan alat uji elektrolit yang terdiri dari power supply, sumber arus, lampu, dan elektroda. Gambar ilustrasi proses hidrasi senyawa ion berdasarkan adanya daya hantar listrik pada larutan, zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan zat non-elektrolit sebaliknya dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ionnya. Sini perhatikan pelarutan NaCl dalam air dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu NaCl terurai menjadi ion Na positif dengan ion Cl negatif. Nih, NaCl water, ya, berarti garam dilarutkan dalam air menjadi larutan garam. Nah, di sini perhatikan ada larutan non-elektrolit, ada larutan elektrolit kuat, dan ada larutan elektrolit lemah. Bagaimana ciri atau menggunakan percobaan alat uji elektrolit, yaitu kita melihat dari nyala lampu dan elektroda. Pada elektroda akan terjadi gelembung-gelembung gas pada zat elektrolit. Sedangkan non-elektrolit tidak terjadi gelembung gas. Nah, pembedanya perhatikan, di sini dapat kita lihat dengan derajat ionisasi atau alfa, atau disebut juga derajat disosiasi. Kemudian kita lihat dari nyala lampunya, kemudian gelembung gasnya yang terdapat pada elektroda. Jika larutan elektrolit ini ada yang terionisasi sempurna dan ada yang terionisasi sebagian. Sedangkan elektrolit kuat ini alfa sama dengan 1, terionisasi sempurna. Sedangkan larutan non-elektrolit alfanya lebih kecil dari 1 atau terionisasi sebagian. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak terion, karena sama dengan alfanya sama dengan 0. Dilihat dari nyala lampu, larutan elektrolit ini terang. Kemudian dilihat dari gelembung gasnya di pada elektroda itu sangat banyak. Sedangkan elektrolit lemah ini redup, kemudian di elektrodanya gelembung gasnya sedikit. Nah, pada larutan non-elektrolit tidak menyalakan lampu, tidak ada gelembung gas. Cluenya kita dapat lihat dari elektrodanya. Jika elektrodanya terjadi gelembung gas, baik banyak atau sedikit, itu berarti larutannya elektrolit. Nah, banyak sedikitnya gelembung gas kita dapat lihat dari lampunya, terang, redup, atau mati. Jika terang itu adalah elektrolit kuat, sedangkan redup atau mati itu adalah elektrolit lemah. Nah, non-elektrolit itu tidak ada gelembung gas, dan kalau tidak ada gelembung gas otomatis tidak menyalakan lampu. Nah, berdasarkan wujudnya senyawa dapat berupa padatan, lelehan, larutan, zat terlarut dalam pelarut air. Ya, padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik sebab dalam padatan ion-ion tidak bergerak bebas. Lelehan dapat menghantarkan listrik sebab dalam lelehan ion-ionnya dapat bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Sedangkan dalam larutan dapat menghantarkan listrik sebab dalam larutan ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Nah, tadi wujudnya padatan, lelehan, dan larutan. Nah, kita dapat lihat di sini ada senyawa ion
Dan ada senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Senyawa ion ini adalah larutan elektrolit, zat elektrolit, sedangkan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar adalah senyawa zat non elektrolit atau bukan elektrolit ya. Nah, padatan semua ini merupakan non-konduktor ya. Sedangkan lelehan kita lihat pada senyawa elektrolit, senyawa ion ini merupakan konduktor yang baik, sedangkan non-elektrolit non-konduktor ya. Perhatikan larutan ya. Zat elektrolit dalam larutan, misalnya senyawa ion ini merupakan konduktor yang baik. Nah, pada zat non-elektrolit ya, non-elektrolit dalam air di sini terbagi menjadi dua, ada senyawa kovalen polar dan ada senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar dalam air dia merupakan konduktor yang baik, sedangkan nonpolar merupakan non-konduktor, bukan penghantar listrik yang baik. Senyawa pembentuk larutan elektrolit dapat dibagi menjadi dua, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Penugasan mandiri yaitu uji daya hantar listrik larutan di sekitarmu. Alat dan bahan Anda bisa ya cari di GCR yang saya share ya, yaitu alat dan bahannya, alatnya gelas, kabel ya. Buat alat uji elektrolit ya nanti ya. Kemudian bahan-bahannya apa yang diminta di situ, ada air sumur, garam, gula, air jeruk, sabun, kemudian minum isotonik ya, dan air sungai. Kemudian prosedur pengujiannya, langkah-langkahnya Anda dapat baca di GCR. Kemudian hasil pengamatan Anda dapat isi ya ini, dan ada pertanyaan, bagaimanakah cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit jika dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan? Nah, larutan manakah yang termasuk larutan elektrolit? Nah, berikutnya larutan manakah yang termasuk larutan non-elektrolit? Nah, kemudian dari tugas kelompoknya ya nanti kumpulkan tugasnya di GCR. Latihan soal itu Ibu share juga di GCR. Silahkan ikuti petunjuknya. Selesai. Terima kasih. Jumpa lagi di materi berikutnya.